Terbaik bagi Anda, pegawai negeri sipil eselon 1 dan 2, karena Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan PNS eselon 1 dan 2 juga mendapatkan gaji ke-13. Menurut Sri Mulyani, gaji dan pensiunan ke-13 ini diberikan kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pegawai non-PNS yang bekerja pada instansi pemerintah, serta hakim pada lembaga peradilan. Sri Mulyani juga menambahkan bahwa pemberian gaji ke-13 pada eselon 1 dan 2 ini sebagai bentuk apresiasi atas upaya kerja kerasnya dalam penanganan dampak COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional. Dan seperti apa sebenarnya realisasi penyaluran gaji ke-13 PNS ini dan juga upaya untuk mendorong konsumsi rumah tangga? Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Eksis Ineksis, jurnalis CNBC Indonesia. Eksis, bagaimanakah realisasi untuk penyaluran gaji ke-13 ini? Berapa total yang akan disalurkan begitu untuk menggerakkan PDB? Silakan dengan laporan Anda. Ya Maria, gaji ke-13 bagi para pegawai negeri sipil mulai hari ini sudah dicairkan oleh Kementerian Keuangan dan memang berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk gaji ke-13 tahun ini itu hanya diperuntukkan bagi Anda PNS di eselon 3 ke bawah. Artinya untuk para pejabat-pejabat negara, termasuk juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kemudian anggota DPR dan pejabat negara lainnya sampai Presiden Joko Widodo itu tidak berhak mendapatkan gaji ke-13 di tahun ini. Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa gaji serta pensiunan ke-13 ini hanya diperuntukkan bagi PNS, kemudian prajurit TNI, anggota Polri, pegawai non-PNS yang bekerja pada instansi pemerintah serta hak di lembaga peradilan. Kemudian untuk gaji ke-13 ini tahun ini juga tidak meliputi tunjangan kinerja ya, sehingga mirip komponen gaji ke-13 ini sama seperti pencairan tunjangan hari raya atau THR pada bulan Mei lalu, yaitu hanya gaji pokok serta tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Nah, bagi Anda para PNS yang sudah memiliki suami ataupun istri ini akan mendapatkan tunjangan sebesar 5% dari gaji pokok, dan bagi yang sudah mempunyai anak akan mendapatkan tunjangan sebesar 2% dari gaji pokok per anaknya dengan ketentuan maksimal 3 anak. Sementara tunjangan jabatan sendiri ini besarannya tergantung pada jabatan yang diemban oleh PNS. Nah, ini adalah upaya pemerintah sekali lagi untuk menggenjot stimulus ekonomi untuk daya beli PNS sendiri di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, apalagi di ambang resesi, sehingga diharapkan PNS yang sudah menerima gaji ke-13 bisa menyalurkannya dalam berbagai belanja rumah tangga, khususnya untuk pendidikan anak. Kemudian sampai pada 7 Agustus 2020, Sri Mulyani juga mengatakan sudah ada sekitar 82,5% atau 14.000 surat perintah membayar atau SPM yang sudah diterima. Kemudian hampir semuanya itu seluruh prosesnya sudah selesai, dan bagi Satker atau Kementerian yang belum mengajukan SPM pada hari ini diharapkan bisa segera mengajukannya pada hari ini juga supaya semuanya bisa cair gaji ke-13. Tapi kalau ada SPM yang belum dilanjutkan atau belum diajukan atau terlambat, maka pencairan ini akan dilakukan besok. Dan seperti kita ketahui, anggaran yang disiapkan untuk gaji ke-13 ini mencapai 28,8 triliun rupiah yang dibagi di APBN dan APBD. Untuk mengetahui lebih detail terkait dengan penyaluran gaji ke-13 ini, kita dengarkan bersama pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Yaitu pada pemerintahan dan seluruh ASN TNI Polri, pejabat eselon 1 dan 2 akan diberikan tunjangan untuk gaji ke-13 ini. Gaji 13 tentu diharapkan akan bisa mendukung upaya dari pemerintah agar seluruh tenaga kerja TNI, Polri, ASN bisa memenuhi kebutuhan belanja untuk tahun ajaran baru dan pendidikan bagi anak-anak, namun juga sekaligus juga untuk bisa memberikan tambahan daya beli bagi seluruh TNI, ASN, Polri di dalam memberikan stimulus ekonomi sesuai dengan keinginan kita untuk mendorong kembali pemulihan ekonomi akibat COVID-19 ini. Demikian, kita kembali ke Maria Katarina di studio. Eksis Ineksis melaporkan langsung untuk CNBC Indonesia.